Keesokan harinya Abraham menghubungi orang suruhannya untuk menanyakan tentang Jonathan dan keluarganya. Abraham tersenyum smirk setelah mendengar laporan jika saat ini Jonathan dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju daerah bagian timur Indonesia, di mana tempat yang sudah dipersiapkan oleh Abraham sebelumnya untuk menjauhkan Revina dari kejahatan Jase. Abraham sudah menyiapkan tiket pesawat serta sebuah rumah di salah satu provinsi yang ada di Papua. Sementara itu Jase yang tidak ikut dengan kedua orang tuanya baru saja keluar dari sebuah toko perhiasan. Ia menjual semua perhiasan yang ia miliki untuk bertahan hidup sendiri di Jakarta. Jase memilih kabur sesaat sebelum masuk ke dalam pesawat, sementara Jonathan dan Asila sudah masuk terlebih dahulu. Jase sungguh tidak sudi tinggal di daerah pelosok yang telah disiapkan oleh Abraham. Lagi pula wanita itu harus membalaskan sakit hatinya kepada Revina yang sudah mempermalukannya di depan banyak orang tadi malam. Sudah hampir siang ketika Jase tiba di Pure Paradise Hotel di mana tempat Revina dan Felix menginap. Jase menyelinap masuk dan menyamar sebagai karyawan hotel untuk melancarkan aksinya. Sementara itu di kamar yang ditempati Felix dan Revina, Felix tidak ada lelahnya sama sekali. "Aku tidak bisa berhenti sayang," balas Felix jujur mengatakan apa yang sedang ia rasakan saat ini. "Tapi aku lelah, perutku lapar. Sebentar lagi jam makan siang," kata Revina memegang perutnya yang memang sudah kelaparan. "Baiklah, aku akan memesan makanan." Felix memesan makanan melalui telepon hotel. Setelah itu ia beranjak pergi ke kamar mandi. Saat Felix keluar dari kamar mandi bel kamar berbunyi. Felix segera membuka pintu yang ternyata seorang pelayan hotel mengantarkan makanan. Felix mendorongnya troli yang berisi makanan dan membawanya ke tempat tidur. Revina langsung menyambar jus jeruk untuk menyegarkan tubuhnya yang terasa lemas. Sedangkan Felix membuka penutup makanan. Felix terdiam seketika, sepertinya ada sesuatu yang aneh. "Jangan diminum," Felix menepis gelas di tangan Revina sehingga gelas itu jatuh di atas tempat tidur bersama sisa minuman yang tinggal sedikit. "Felix, kamu ke..." Revina tidak dapat meneruskan kata-katanya ketika merasakan tenggorokannya seperti terbakar. Revina mengusap lehernya, napasnya mulai tersengal. "Oh, asteris 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 asteris." Felix menyambar ponselnya menghubungi Sonia. "Tutup semua pintu, jangan biarkan siapapun keluar dari hotel ini." "Ada apa Felix?" tanya Sonia penasaran. Namun sayangnya Felix sudah memutuskan sambungan teleponnya. Felix menyambar asal bajunya dan mengenakan dengan cepat. Revina kini sudah semakin lemah dan hampir tidak sadarkan diri. "Felix? Revina kenapa?" tanya Sonia yang melihat Felix baru saja keluar dari lift sambil menggendong istrinya. "Ada yang sengaja memberikan racun dalam minumannya, kau selidiki pelakunya. Jangan biarkan dia lolos," kata Felix berjalan cepat menuju pintu keluar di mana sudah ada sebuah mobil yang menunggunya. Seluruh pintu keluar masuk hotel sudah ditutup sejak tadi. Hanya pintu utama yang dibukakan untuk Felix keluar dengan penjagaan yang ketat. Meskipun dalam keadaan darurat tapi tidak membuat kepanikan di dalam hotel, para pengunjung dan seluruh karyawan masih terlihat tenang. Sonia memerintahkan petugas keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV di lantai atas kamar VIP. Dalam sekejap Sonia sudah menemukan pelakunya dan akan segera membekuknya. Sementara itu Jase yang baru saja keluar dari kamar mandi untuk berganti pakaian, berjalan dengan santainya seolah tidak terjadi apa-apa. Jase belum mengetahui jika semua pintu keluar sudah diblokir. Ia ingin keluar melalui pintu belakang hotel, tapi sayangnya pintu itu tidak bisa dibuka dan dipasang tanda rusak. "Sial, mengapa tiba-tiba jadi rusak?" umpat Jase kesal. 1 jam yang lalu saat ia masuk ke hotel ini melalui pintu itu masih baik-baik saja. Jase kembali berbalik dan mencari pintu yang lain. Mengapa semuanya tidak bisa dibuka? Jase mulai cemas ketika semua pintu yang ditujunya tidak bisa dibuka. Ia harus secepatnya keluar dari hotel ini. Jase akhirnya berjalan menuju pintu utama hotel untuk keluar. Sebisa mungkin ia bersikap tenang seolah-olah ia merupakan tamu yang menginap di hotel ini. "Maaf Nona, pintu ini rusak dan sedang diperbaiki. Mohon untuk menunggu beberapa saat lagi," kata petugas keamanan hotel. Jase mulai panik dan ketakutan. Ia menyadari sudah terjebak di dalam hotel ini dan tidak bisa melarikan diri. Apa mereka sudah mengetahuinya? Batin Jase. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Jase dalam hatinya. Saat ini ia sangat ketakutan dan tidak bisa berpikir jernih. Sementara itu Felix yang sangat cemas langsung mengangkat tubuh Revina begitu supir membukakan pintu mobilnya. Felix berteriak memanggil dokter untuk segera menangani istrinya. Revina sedang tidak sadarkan diri, wajahnya terlihat pucat dan mulutnya mengeluarkan busa.
Silakan Bapak tunggu di luar. Kami akan segera menangani istri Anda, kata salah seorang perawat. Felix menyandarkan tubuhnya di dinding. Ia menyugar rambutnya kasar, merasa frustasi takut kehilangan wanita yang begitu ia cintai. Si cantik dan CEO buruk rupa sejak mengalami kecelakaan dan ditinggal oleh tunangannya. Arkan tidak lagi mempercayai wanita manapun. Tapi Arkan harus menikah dengan Adira karena keinginan ibunya yang begitu ia cintai. Mary dan Eric berjalan tergesa-gesa datang ke rumah sakit setelah mendapatkan informasi dari Sonia. Mary memeluk Felix begitu putranya yang sedang frustasi dan juga sedih. Apa yang terjadi? Tanya Mary cemas. Entahlah, semuanya terjadi begitu cepat, kata Felix mengingatkan kejadian tadi. Tenanglah, Revina pasti akan baik-baik saja. Mary memberikan semangat kepada putranya. Tak berapa lama kemudian Abraham juga tiba di sana. Pria itu langsung menarik kerah baju Felix. Mengapa Revina jadi begini? Tanya Abraham marah. Felix baru saja ingin menjawab tapi tiba-tiba ponselnya berbunyi. Tanpa melihat siapa yang menelpon, ia langsung menjawabnya. Felix, aku sudah menangkap pelakunya, kata Sonia dari seberang sana. Bagus, tahan dia sampai aku datang. Jangan sampai ia melarikan diri, jawab Felix sambil mengenggam erat ponsel di tangannya. Felix melepaskan tangan Abraham dari bajunya. Ada seseorang yang telah mencampurkan racun ke dalam minumannya dan sekarang pelakunya sudah tertangkap, kata Felix datar. Baru saja Felix ingin pergi, pintu ruangan IGD terbuka setelah 1 jam Revina di dalam. Bagaimana keadaan istriku? Tanya Felix kepada dokter yang baru saja keluar. Beruntung Anda membawanya tepat waktu, sehingga nyawanya masih bisa tertolong. Andai terlambat sedikit saja. Dokter laki-laki itu pun tidak melanjutkan kata-katanya, namun semua orang mengerti apa yang akan dikatakannya. Racun yang masuk ke tubuh, boleh aku melihatnya sekarang? Tanya Felix memohon. Tentu, silakan, harap tidak mengganggu istirahat pasien, pesan dokter sebelum pergi dari sana. Felix masuk dan menatap nanar tubuh wanita yang baru 2 jam lalu masih bergelut dengannya. Tapi sekarang wanita itu sedang terbaring lemah dengan wajah yang pucat. Maafkan aku, Felix menggenggam tangan Revina dengan penuh sayang. Revina masih belum sadar, tapi menurut dokter Revina sudah melewati masa kritisnya. Setelah keluar Felix melihat istrinya dan mempersilahkan yang lain untuk masuk. Mom, aku titip istriku karena aku akan kembali ke hotel untuk memberikan pelajaran pada pelaku yang sudah mencoba membunuh Revina, kata Felix pada Mommy Mary. Iya, pergilah, balas Mary. Aku akan ikut denganmu. Aku juga ingin melihat siapa pelakunya dan ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata Abraham sambil mengikuti langkah Felix. Hanya dalam beberapa menit saja mobil Abraham sudah tiba Pure Paradise Hotel. Felix dan Abraham bergegas masuk ke dalam dan menemui Sonia. Di mana dia? Tanya Felix tidak sabar. Ada di ruangan keamanan, kata Sonia sambil berjalan keluar dari ruangannya menuju ruang keamanan. Felix terkejut mendapati Jase dalam keadaan berantakan dengan tangan dan kaki terikat. Beraninya kau mau membunuh istriku? Felix yang terlihat marah mengarahkan kepalan tangannya ke arah Jase. Wanita itu sudah menunduk takut terkena bogem mentah dari Felix. Deru napas Jase menjadi lebih cepat. Ia begitu ketakutan melihat kemarahan Felix. Perlahan Jase mengangkat wajahnya saat tidak merasakan apa-apa. Ternyata Felix melesatkan pukulannya tepat di samping Jase. Jika sampai terjadi apa-apa pada Revina, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ancam Felix yang menatap tajam Jase. Setelah Felix mundur dari hadapan Jase, kini Abraham berdiri di depan wanita itu, menatap Jase dengan dingin. Aku sudah berbaik hati padamu dengan hanya mengusir kau dan keluargamu di tempat yang jauh, kata Abraham terdengar dingin tapi sangat menakutkan. Abraham mengulurkan tangannya, memegang leher Jase dan secara perlahan mengangkatnya ke atas sehingga Jase yang tadinya duduk di kursi kini berdiri menggantung dengan kaki yang tidak menyentuh lantai, membuat napas wanita itu tersengal karena tercekik. Sonia menelan ludahnya melihat sisi lain calon suaminya, sedangkan Felix hanya diam memperhatikan. Tapi, apa yang kau lakukan sekarang? Kau malah datang sendiri untuk menggali kuburanmu sendiri. CK, lanjut Abraham lagi dan langsung melepaskan tangannya begitu saja membuat tubuh Jase ambruk ke lantai. Wajah Jase memerah. Ia batuk tersengal-sengal dengan napas yang memburu, menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Apa yang dilakukan oleh Abraham tadi hampir saja membuatnya mati tercekik. Bawa dia ke kantor polisi, perintah Felix langsung keluar dari ruangan itu. Setelah mengetahui siapa pelakunya, kini Felix ingin kembali ke rumah sakit untuk melihat Revina.
Baginya tidak ada yang lebih penting dari melihat keadaan istrinya sekarang. Dan untuk masalah Jase biarkan saja Sonia dan Abraham yang mengurusnya. Sekarang kalian bawa dia ke kantor polisi, perintah Sonia kepada petugas keamanan. Baik, Nona, salah seorang dari mereka melepaskan ikatan kaki Jase agar wanita itu bisa berjalan. Kemudian dua orang petugas keamanan membantunya berdiri dan membawanya keluar. Begitu keluar dari ruangan tersebut, Jase segera melarikan diri dengan berlari kencang. Hei, jangan kabur, teriak salah seorang petugas keamanan. Sonia dan Abraham yang berjalan di depan sontak saja berbalik mendengar teriakan itu. Jase yang melihat Abraham di depan segera berbelok ke arah lift dan masuk ke dalam lift yang terbuka bersama dengan pengunjung lain. Sonia, Abraham dan beberapa petugas keamanan yang ada di sana mengejarnya dengan menggunakan lift satunya lagi dan beberapa orang menggunakan tangga darurat. Jase yang bingung harus lari kemana segera menekan tombol lantai paling atas untuk menghindari kejaran petugas. Jase segera keluar dari lift untuk mencari tempat sembunyi. Tapi sayangnya Abraham dan yang lainnya juga sudah tiba dan melihatnya di sana. Itu dia, tunjuk salah satu petugas keamanan yang melihat Jase. Tidak, aku tidak boleh tertangkap, kata Jase di tengah ketakutannya. Jase yang tidak tahu harus kemana hanya mengikuti langkah kakinya yang membawa tubuhnya naik ke tangga menuju puncak gedung. Menyerahlah, Anda sudah tidak bisa melarikan diri lagi, kata salah seorang petugas keamanan. Sekarang Jase sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Maju ke depan maka dia akan jatuh. Jika berbalik dia akan tertangkap. Jase berhenti bergerak dan berbalik menghadap orang-orang yang mengejarnya. Stop, jangan mendekat, jika tidak aku akan lompat, teriak Jase, tubuhnya bergetar melirik ke bawah dari ketinggian. Lompat saja, tidak akan ada yang peduli denganmu, kata Abraham yang semakin berjalan mendekat. Aku serius, tidak main-main, kata Jase lagi sambil mundur perlahan. Jujur saja ia juga takut akan jatuh dari ketinggian. Terserah, itu sama saja. Kau tinggal pilih ingin mati cepat jatuh dari sini atau mati perlahan mendekam di penjara, kata Abraham. Aku, Jase tergagap saat posisinya semakin terdesak di tepian. Tubuhnya gayang ketika melihat ke bawah, karena tangan yang terikat Jase tidak bisa untuk menyeimbangkan tubuhnya. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Abraham berbalik, berjalan menuju Sonia dan membawanya kembali turun ke bawah. Mengapa kau membiarkannya? Tanya Sonia. Aku takut kau cemburu jika aku menyentuhnya, jawab Abraham santai. Astaga, dia benar-benar tidak punya perasaan, biasa-bisanya dia berkata begitu dalam hal menyelamatkan nyawa seseorang. Sonia bergidik ngeri melihat tunangannya yang begitu santai, padahal dia baru saja menyaksikan kematian seseorang.